Hai, welcome back to my channel. Thank you ya kalian udah watching my video. I'm very grateful. So today I will tell you something a good things how to control your emotion. Ya, bagaimana kamu mengontrol emosi kamu, apalagi amarah kamu. Sebenarnya ini sudah terjadi sama aku dulunya dan itu aku blunder banget. Aku seperti harimau yang pengen memakan mangsanya kalau marah ya. Dan aku sangat menyesal. Memang penyesalan itu selalu datang di yang terakhir, tapi no worries, namanya juga manusia, selalu membuat kesalahan. Karena sekarang aku tahu bahwa kesalahan aku adalah tidak bisa mengontrol emosi aku dengan baik, makanya aku pengen belajar bagaimana cara mengatasi emosi aku. Dan aku juga sudah terapin ke dalam hidup aku bagaimana cara mengatasi emosi, mengontrol emosi, sehingga tidak berapi-api seperti Putri yang dulu. Oke guys, pertama-tama kita perlu mengenali diri kita sendiri sih. Apakah kita ini sering marah-marah? Apakah kita marahnya setiap hari? Apakah kita marahnya kadang-kadang? Apakah kita malah nggak pernah marah? Ya, kita perlu mengenali diri sendiri, evaluasi. Nah, kalau aku tuh marahnya kadang-kadang, apa seringnya? Aku juga bingung, cuman setiap kali ada yang tidak cocok sama aku, setiap kali ada yang bikin aku ke-trigger, aku langsung nanggepin, aku langsung ngomongin gitu karena nggak sesuai sama pemikiran aku. Jadi buat kalian yang nonton video ini, kalian juga perlu mengevaluasi diri sendiri. Kemudian siapa sih yang sering bikin kita ini marah? Apakah orang tua, apakah teman, atau apakah adik kakak kita ya, keluarga kita? Dan biasanya ini datang dari orang-orang terdekat ya teman-teman. Nah, kita juga perlu tahu kalau misalnya sering meluapkan amarah kita ini, apalagi secara tidak kontrol, akan mengakibatkan banyak hal, dampak negatif ke diri kita sendiri ataupun ke orang lain. Misalnya apa? Pertama, kita bisa nyakitin orang lain ya tanpa kita sadari. Yang kedua, kita mempunyai reputasi yang buruk. Kamu bisa dikenal sebagai si pemarah, si egois ya. Yang ketiga, ini membuat kamu selalu berpikiran negatif dan kesehatan kamu juga tidak baik. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu emang gak gampang. Tapi seperti yang aku bilang dari awal, aku juga orang yang pemarah sebelumnya. Dan kemudian setelah aku terapin ke dalam kehidupan aku lebih happy, lebih enjoy life. Kita itu nggak bisa ngendaliin orang lainnya. Kita nggak bisa ngendaliin pikiran mereka. Kita nggak bisa ngendaliin apa yang harus mereka omongin ke kita. Itu di luar kuasa kita. Itu bukan... kita nggak punya magic ya untuk mengendalikan orang-orang itu. Tapi kita bisa ngendaliin pikiran kita. Kita bisa kendaliin mata, hati ya, emosi kita, energi kita bisa kendaliin. Jadi saat kamu lagi berada di situasi kamu pengen marah, yang pertama kamu harus coba tarik nafas 3 kali. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang ya. Daripada kita langsung omongin ke orang itu detik itu juga ketidaksukaan kita atau ketidakcocokan kita, mendingan kita tarik nafas dan buang. Kemudian kita perlu berpikiran positif. Jadi si A marah sama kamu, daripada kamu mikir yang aneh-aneh, yang enggak-enggak dan memicu kamu untuk marah juga, kamu lebih baik berpikir, Putri, kamu sebut namamu sendiri ya dalam pikiran kamu, dalam hati, Putri, namaku Putri ya guys. Putri, tenang, calm down. Mungkin dia sedang stres, mungkin dia banyak tekanan, mungkin dia lagi sakit, mungkin dia nggak enak badan. Ya, coba kamu pikirin hal-hal itu. Kemudian kamu pergi dari situasi itu. Ya, jangan terus ngeliatin orangnya. Setelah kamu ngomong itu ke diri kamu, mungkin dia lagi ini, mungkin dia lagi itu, mungkin lagi ini, kamu langsung tinggalin. Karena nggak perlu juga kan kamu tetap di situasi itu ngeliatin dia sampai dia mereda sendiri. Kita nggak tahu dia meredanya kapan ya. Setidaknya kita, supaya kita nggak terkontaminasi, supaya kita nggak terpengaruh dari ucapan-ucapan dia, mendingan kita langsung pergi. Kemudian yang ketiga adalah kita boleh omongin topik atau akar permasalahan ini dengan orang yang bersangkutan saat dianya sudah tenang, saat dia tidak berapi-api, atau saat dia lagi di kepala yang dingin. Dan kita juga dalam kepala yang dingin, tidak terpengaruh sama sekali, kita boleh membicarakan masalahnya, kenapa kamu nggak suka, kenapa dia nggak suka, dan apa solusinya. Dan ketika kedua belah pihak membicarakan secara kepala dingin, itu lebih baik daripada teriak-teriakan ya guys. Jadi itu aja tipsnya, nggak banyak-banyak, cuma 3. Tapi aku harap kalian bisa nerapin tips ini, karena walaupun ini emang nggak gampang ya, cuman kalau aku bisa, kamu juga pasti bisa, seperti itu. Dan yang penting kalian jangan pernah nyerah. Kita juga pengen menarik hal-hal baik untuk datang ke diri kita, maka dari itu kita sendiri harus mengontrol hal-hal yang tidak enak dan tidak perlu kita ungkapin ke orang-orang ya. Mengontrol diri sendiri itu lebih penting daripada mengontrol orang lain. Dan yang paling penting, mengontrol diri sendiri itu untuk
kita sendiri, bukan karena orang lain. Aku sayang aku, makanya aku pengen kontrol diri aku. Aku kontrol diriku karena aku sayang aku. Oke guys, itu aja tipsnya. Sampai jumpa lagi. Bye bye.